Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini saya akan berikan materi mengenai dasar-dasar terapi ya. Ya, jadi bicara tentang terapi itu tidak lepas dari istilah upaya kesehatan ya. Upaya kesehatan ini adalah semua bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ya. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan atau menciptakan ya derajat kesehatan yang optimal untuk masyarakat ya. Nah, upaya kesehatan ini dilakukan secara komprehensif ya. Jadi komprehensif ini meliputi berbagai aspek pendekatan ya. Jadi ada promotif, ada preventif, ada kuratif dan rehabilitatif, di mana kesemua pendekatan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan saling berkesinambungan ya satu sama lain. Nah, ini akan kita bahas di awal ya tentang upaya kesehatan. Tadi yang pertama adalah upaya kesehatan promotif ya, dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan promotif ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan promotif? Pelayanan kesehatan promotif itu pelayanan kesehatan yang diutamakan untuk meningkatkan kesehatan. Jadi sifatnya promosi kesehatan atau promotion of health. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesehatan. Target dari upaya pelayanan kesehatan promotif ini adalah orang yang sehat, ya. Jadi orang-orang yang sehat diberikan pelayanan kesehatan promotif agar tetap terjaga kesehatannya atau bahkan meningkat status kesehatannya, gitu ya. Nah, caranya melalui pemberian asupan gizi yang seimbang, kemudian olahraga yang teratur, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan ya, maupun pemberian informasi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan ya, dalam upaya untuk meningkatkan perilaku kesehatan, gitu ya. Oke, jadi kuncinya yang promotif ini untuk meningkatkan kesehatan dengan target adalah orang sehat ya. Nah, ini adalah definisi promosi kesehatan atau Promkes ya dari WHO, yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, ini hampir sama seperti tadi ya. Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan itu melalui satu pemberian gizi yang cukup memadai ya, kemudian pemeliharaan kesehatan, kebersihan ya, hygiene maupun sanitasi, jadi perseorangan maupun lingkungan. Kemudian olahraga yang teratur serta istirahat yang cukup dan rekreasi. Jadi sasarannya adalah kelompok orang sehat ya. Nah, kalau di bidang atau aspek pelayanan kesehatan pada ibu dan anak, bentuk promkes atau promosi kesehatan itu atau pelayanan kesehatan yang promotif diantaranya ini ya, jadi pemberian informasi tentang imunisasi pada ibu-ibu yang memiliki bayi ya. Diharapkan nanti bayi-bayinya yang sehat ini bisa mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal ya. Kemudian penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil ya, atau pemberian informasi tentang tanda bahaya pada kehamilan pada ibu-ibu hamil ya, dan seterusnya ya. Nah, ini yang kedua yaitu pelayanan kesehatan preventif ya. Kalau tadi promotif, yang ini preventif. Preventif ini diartikan sebagai pencegahan ya. Jadi upaya kesehatan preventif ini ditujukan untuk menghindari masalah kesehatan atau penyakit ya. Biasanya targetnya adalah orang sehat tetapi yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesehatan atau penyakit. Tujuannya supaya masyarakat yang berisiko tinggi ini tidak sampai sakit, gitu ya. Nah, bentuk upaya preventif ini diantaranya dengan cara pemberian imunisasi, ya, ataupun pemeriksaan secara berkala, ya, untuk mendeteksi penyakit secara dini, ya. Ini contohnya pada pelayanan ibu dan anak, upaya kesehatan preventif
bisa melalui pemberian imunisasi. Jadi kalau informasi atau penyuluhan tentang imunisasi itu termasuk dalam promotif, tetapi kalau imunisasinya sendiri itu termasuk layanan kesehatan yang preventif, ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya. Kemudian pemeriksaan antropometri secara berkala pada balita, ya, pemberian vitamin A, kemudian pemeriksaan kehamilan dan pemberian tablet FE pada ibu-ibu hamil, ya, di mana mereka ini berisiko untuk terjadi defisiensi zat besi. Nah, maka ini termasuk dalam upaya kesehatan preventif untuk mencegah terjadinya defisiensi zat besi, ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, pelayanan kesehatan kuratif, ya. Jadi kalau kuratif itu sifatnya adalah untuk menyembuhkan, ya. Jadi tentunya kalau seperti ini berarti sasarannya adalah kelompok orang atau masyarakat yang sedang sakit atau penderita penyakit, ya. Tujuannya untuk menyembuhkan, ya, dari penyakitnya tersebut, mengurangi rasa sakit yang diderita akibat penyakit tersebut, kemudian mengendalikan, ya, supaya tidak sampai terjadi komplikasi yang berat, maupun mengendalikan kecacatan atau morbiditas yang timbul, sehingga meskipun dia sakit, tapi kualitas hidupnya bisa tetap terjaga seoptimal mungkin, gitu ya. Nah, bagaimana bentuk pelayanan kesehatan kuratif? Yaitu dengan cara mengetahui secara dini adanya penyakit sejak awal, jadi sebelum terjadinya komplikasi, serta memberikan pengobatan yang tepat dan segera. Jadi prompt treatment, pengobatannya segera dilakukan dengan cara yang tepat, ya. Nah, ini contoh pelayanan kesehatan kuratif kalau pada layanan ibu dan anak, antara lain merawat ibu yang dengan kondisi patologis, ya, misalkan mengalami hipertensi dalam kehamilan atau ibu dengan menderita diabetes mellitus, ya. Kemudian perawatan pada bayi, balita atau anak yang sedang sakit, ya. Kemudian penata laksanaan dini terhadap komplikasi, jadi ibu hamil dengan komplikasi misalkan seperti preeklamsi, ya, maka dilakukan tata laksana dini terhadap komplikasi tersebut, ya. Atau pada ibu nifas yang mengalami komplikasi misalkan perdarahan setelah melahirkan, ya, segera diberikan pengobatan, itu termasuk dalam pelayanan kesehatan kuratif, ya. Nah, terapi kuratif ini yang sering kita sebut sebagai pengobatan, ya, dalam eh, istilah medis, ya, yang merujuk istilah terapi itu yang dimaksud adalah terapi kuratif, ya. Nah, terapi kuratif ini meliputi terapi simptomatis, terapi kausatif, dan terapi suportif, ya, berdasarkan tujuan dari terapi tersebut, ya. Yang pertama terapi simptomatis, ya. Kalau terapi simptomatis sesuai dengan namanya, simptom itu kan gejala, ya. Jadi terapi simptomatis artinya terapi yang bertujuan untuk menekan atau menghilangkan gejala-gejala penyakit, ya. Misalnya kalau ada pasien yang demam, ya, kita berikan antipiretik, ya, contohnya seperti paracetamol, ibuprofen. Nah, itu termasuk dalam terapi simptomatik. Atau pasien yang mengalami nyeri, ya, misalkan sakit kepala, ya, kemudian kita berikan analgetik atau anti nyeri, ya, atau orang yang pasien yang muntah-muntah kita berikan antiemetik atau anti mual muntah. Nah, itu bentuk dari terapi simptomatik, ya. Lalu yang kedua adalah terapi kausatif. Kalau terapi kausatif itu tujuannya untuk menyingkirkan atau mengeliminasi penyebab sakitnya, ya. Jadi misalnya pasien dengan penyakit infeksi akibat bakteri, misalkan batuk pilek, ya, kemungkinan penyebabnya bakteri, maka kita berikan antibiotik. Jadi tujuannya untuk membunuh bakterinya, nah itu termasuk dalam terapi kausatif. Atau kalau penyebabnya karena virus, ya, pasien HIV/AIDS, kita berikan obat-obatan antivirus, ya. Atau kalau pasiennya dengan infeksi jamur, kita berikan antifungal. Antifungal itu anti jamur, ya. Atau infeksi cacing, kita berikan anti helmintik, ya, atau eh, apa namanya, obat untuk mengeliminasi cacing tersebut, ya. Jadi itu namanya terapi kausatif. Lalu yang terakhir adalah terapi suportif. Jadi kalau terapi suportif
itu tujuannya untuk mensupport atau mendukung, memberikan support menunjang kondisi pasien. Misalkan pasien dengan infeksi apa ya, misalkan pasien dengan infeksi saluran nafas atas misalkan ya, tonsilofaringitis misalkan anak-anak dengan demam, kemudian nyeri telan, nyeri tenggorokan sehingga dia asupan makannya menurun. Nah ya, maka pemberian cairan pada anak tersebut, kemudian pemberian nutrisi, serta bed rest atau istirahat ini merupakan bentuk dari terapi suportif, ya, seperti itu ya. Jadi terapi kuratif berdasarkan tujuannya ya, ada 3 macam, ada simptomatis, kausatif, dan suportif. Jadi setiap jenis penyakit itu mungkin ada beberapa terapi yang kita berikan tergantung tujuannya ya. Terapi simptomatisnya apa, terapi kausatifnya apa sesuai dengan penyebabnya, dan terapi suportifnya apa gitu ya. Nah, semua bentuk terapi simptomatik maupun kausatif ataupun suportif ini dapat dilaksanakan melalui terapi farmakologi maupun non-farmakologi ya. Dalam artian kalau non-farmakologi tidak menggunakan obat-obat medis ya, sedangkan terapi farmakologi menggunakan obat-obatan ya. Contohnya apa nih terapi non-farmakologi? Kalau non-farmakologi berarti tidak menggunakan obat ya, misalkan pasien nyeri misalkan ya non-farmakologinya misalnya dengan mengatur pola nafas ya, relaksasi nafas yang dalam untuk mengurangi nyerinya ya, atau teknik distraksi ya. Kemudian tata laksana pada pasien demam misalnya ya, yang tidak menggunakan obat non-farmakologi, misalkan dengan cara mengompres ya, atau pasien hipertensi ya, tata laksana non-farmakologinya apa? Dengan modifikasi gaya hidup ya, jadi berhenti merokok, kemudian menurunkan berat badan kalau pasiennya obesitas ya, menghindari mengkonsumsi alkohol atau modifikasi dari dietnya, menghindari atau diet rendah garam ya. Atau mungkin pada pasien yang batuk misalkan, maka terapi non-farmakologinya diantaranya dengan memperbanyak minum air putih, ya, kemudian menghirup uap air yang hangat, ya, pemberian emoliensia seperti madu misalkan, atau permen pelega tenggorokan, ya, kemudian menghindari pemicu, ya, misalkan dingin, ya, kemudian debu, asap rokok, ya, seperti itu termasuk dalam bentuk terapi non farmakologi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke terapi farmakologi. Kalau farmakologi berarti menggunakan obat-obatan, ya. Obat-obat itu banyak sekali jenisnya, ya, berdasarkan bentuknya, ya, ada yang berupa tablet, berupa kapsul, ada yang berupa sirup ya, ada obat tetes, ada obat-obatan injeksi ya, atau obat-obatan yang dimasukkan lewat dubur misalnya ya. Nah, ini untuk pemilihan kapan kita pakai yang tablet, kapan kita pakai yang krim atau salep, kapan kita pakai obat injeksi. Nah, itu berdasarkan banyak faktor ya. Yang pertama, kita pertimbangan manfaat dan resikonya mana yang lebih besar ya. Manfaatnya itu yang kita pilih. Kemudian jenis obatnya ya yang memang dibutuhkan sesuai dengan indikasi. Kemudian individualisasi dari dosis obatnya ya. Cara pemberian obatnya ini juga tergantung dari kondisi pasien juga, dan kita usahakan menghindari polifarmasi atau pemberian obat-obatan dengan jenis yang banyak ya pada satu pasien ya. Nah, ini adalah rute pemberian obat. Jadi, obat-obatan farmakologi itu bisa diberikan secara intravena, bisa diberikan secara intramuskuler ya. Kemudian subkutan, kalau subkutan berarti di bawah kulit ya. Kemudian per oral bisa, per rektal ya, jadi lewat dubur. Kemudian dihirup atau inhalasi, dan transdermal. Transdermal ini lewat kulit ya, jadi berupa patch biasanya ditempel, kemudian meresap lewat kulit ya. Kalau IV atau intravena itu onsetnya sangat cepat ya. Kelebihannya itu, kalau intramuskuler bisa diberikan dalam volume yang besar ya, tetapi menimbulkan nyeri ya, efeknya ya menimbulkan nyeri.
Kemudian subkutan volumenya lebih kecil daripada yang intramuskuler. Dan karena teregang ya di bawah kulit maka juga bisa menimbulkan nyeri kekurangannya ya. Nah, obat oral ini yang paling tidak invasif, paling nyaman ya, tetapi ada metabolisme lintas pertama yang bisa mengurangi jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi. Kemudian rektal, nah ini kelebihannya metabolisme lintas pertamanya lebih rendah ya dibandingkan dengan obat oral. Kemudian kalau inhalasi ini kelebihannya onsetnya sangat cepat ya, jadi dihirup nanti dia akan diserap saluran nafas kemudian masuk ke pembuluh darah ya. Lalu transdermal, kalau transdermal absorpsinya sangat lambat ya, tetapi bisa menghindari metabolisme lintas pertama dan bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Dan ini setiap rute itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk pemilihannya disesuaikan dengan sifat dan tujuan dari pemberian obatnya ya. Ya. Nah, ini kalau kita kelompokkan rute pemberian obat, ada enteral, ada parenteral, maupun rute lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan pemberian obat secara enteral. Nah, enteral itu yang dimaksud di sini adalah peroral ya, atau sublingual atau rektal. Intinya yang nantinya akan diabsorpsi melewati saluran cerna ya. Jadi bisa oral, bisa sublingual, bisa rektal. Kemudian parenteral. Nah, parenteral yang dimaksud di sini bisa berupa IV atau intravena ya. Kemudian intramuskuler maupun subkutan. Itu termasuk metode pemberian obat secara parenteral. Nah, di samping enteral dan parenteral ada rute lain ya, seperti inhalasi ya, jadi dihirup. Kemudian misalkan seperti pasien asma ya, kemudian dilakukan nebulisasi, nah itu termasuk dalam inhalasi atau obat hirup ya, obat semprot ya pada pasien asma itu juga termasuk inhalasi. Kemudian ada intranasal, jadi diteteskan pada hidung ya. Lalu ada intratekal. Nah, kalau intratekal ini masuk nanti akan bercampur dengan cairan cerebrospinal ya. Lalu ada transdermal. Transdermal tadi berupa patch ya, dan topikal ini bisa berupa krim atau salep ataupun tetes ya, tetes telinga ya, atau mungkin tetes mata ya, itu termasuk obat topikal ya. Kapan kita pilih rute parenteral? Parenteral itu pada kita gunakan untuk obat-obat yang absorpsi saluran cernanya buruk ya, atau obat yang tidak stabil di dalam saluran cerna, misalkan insulin ya, makanya insulin kita berikan secara subkutan ya. Di samping itu kita gunakan rute parenteral ini apabila pasiennya dengan kondisi tidak kompos mentis ya, jadi dia tidak sadar, tidak bisa minum obat per oral ya, maka kita perlu obat dengan rute parenteral. Atau dalam kondisi di mana kita butuh segera memasukkan obat tersebut supaya konsepnya cepat ya, maka kita bisa berikan secara parenteral ya. Oke, ini lebih detail tentang masing-masing rute pemberian obat ya. Yang parenteral yang pertama adalah intravena. Nah, kalau IV ini tidak ada absorpsi ya, jadi langsung begitu masuk ke dalam sirkulasi, maka dia akan langsung menuju lokasi kerjanya. Makanya dikatakan IV ini obat, cara IV ini obat yang paling efisien ya. Untuk obat-obat yang waktu paruhnya pendek, maka kita bisa berikan lewat infus yang kontinu supaya kita bisa mempertahankan dosisnya di dalam tubuh ya. Kemudian rute parenteral berikutnya adalah intramuskuler ya. Jadi kalau intramuskuler ini masuk ke dalam otot ya, diinjeksikan secara tegak lurus ya. Kalau untuk kecepatan penyerapan obat yang masuk secara intramuskuler itu tergantung partikel yang terlarut di dalam sediaan obat tersebut ya. Semakin kecil partikelnya, maka akan semakin cepat absorpsinya ya. Kemudian ada juga yang subkutan. Jadi subkutan masuk di bawah kulit ya dengan sudut 30 sampai 45 derajat. Nah, ini biasanya kita berikan
untuk obat-obat yang kita harapkan dia risiko untuk terjadinya efek samping dengan pemberian intravaskuler itu lebih kecil. Contohnya seperti epinefrin, ya. Nah, epinefrin ini kan vasokonstriktor yang lokal, ya, atau pada lidokain, ya. Jadi diharapkan nanti efeknya lebih lambat ya dibandingkan pemberian secara intravena, ya. Kemudian ada rute peroral. Nah, rute peroral ini yang paling umum ya diberikan, tapi harus dipastikan kondisi pasien dia yang pertama komposmentis dan memungkinkan untuk minum obat ya. Kalaupun dia sadar tapi dia ada mual muntah ya yang tidak terkontrol, maka kita tidak bisa memberikan rute peroral. Dan harus dipertimbangkan ada obat-obatan yang absorpsinya itu terganggu ya ketika diminum bersama dengan makanan ya. Jadi makanan itu juga bisa mempengaruhi absorpsi dari obat-obatan tersebut ya. Kalau ada makanan di dalam lambung maka akan memperlambat waktu pengosongan lambung sehingga akan terjadi kontak antara obat dengan asam lambung. Maka ini tidak efektif untuk obat-obat yang tidak stabil atau rusak ketika dia kontak dengan asam lambung ya. Kemudian ada rute sublingual ya. Sublingual ini keuntungannya adalah tidak ada metabolisme lintas pertama ya. Jadi dia nggak harus lewat usus ya, tidak harus lewat ke hati dan tidak diinaktivasi oleh metabolisme ya. Karena dia langsung kontak ya dengan kapiler yang ada di bawah lidah ini. Jadi ikut kapiler, setelah itu masuk ke pembuluh darah yang lebih besar, masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya. Kemudian rute perektal. Nah, rute perektal itu juga bisa jadi pilihan ya kalau kalau apa namanya ada kontraindikasi ya untuk pemberian peroral atau tidak memungkinkan pasien untuk minum peroral ya. Tidak misalkan pasiennya muntah-muntah ya, maka kita bisa berikan perektal dan perektal itu juga untuk metabolisme lintas pertamanya juga lebih rendah ya karena dia langsung masuk ke dalam sirkulasi portal ya. Untuk sediaan dari rute peroral ini obat-obatnya bisa berupa suppositoria atau ovula ya. Jadi kayak kapsul gitu ya dimasukkan nanti ke dalam dubur kemudian akan diserap oleh mukosa ya. Oke, itu untuk terapi farmakologi. Kemudian pada kondisi kegawat daruratan ya. Jadi pada kondisi di mana pasien datang dengan kondisi mengancam nyawa ya, di mana jika tidak segera dilakukan tata laksana secara cepat, maka pasien bisa meninggal atau cacat ya. Maka kita perlu menempatkan pasien ini sebagai prioritas pertama untuk dilakukan tata laksana. Contohnya apa? Pada pasien dengan penurunan kesadaran ya atau pasien dengan gangguan jalan nafas ya atau pasien dengan gangguan pernapasan ya misalkan pada pneumonia yang berat ya atau pasien-pasien dengan gangguan sirkulasi ya gangguan sirkulasi misalkan dia datang dengan dehidrasi berat sampai terjadi shock ya maka ini adalah gangguan sirkulasi pasien termasuk dalam kondisi gawat daruratan ya. Nah, ini adalah prosedur emergensi secara umum ya. Jadi kita harus pada kondisi pasien yang gawat darurat kita harus menilai airway dan mempertahankan agar airway-nya ini tetap paten ya. Jika diperlukan kita bisa menggunakan oropharyngeal tube ya untuk memastikan bahwa airway-nya terbuka ya. Kemudian ventilasi. Jadi kalau ada masalah dengan breathing ya pada pasien ya dengan apalagi kondisi pasien tidak sadar, maka kita bisa bantu ventilasi dengan menggunakan bag ya atau jika ada napas spontan bisa menggunakan masker dihubungkan dengan sumber oksigen. Kemudian resusitasi ya. Jika ada indikasi dilakukan resusitasi kardiopulmonal ya.
sampai terjadi pemulihan. Lalu monitor dengan cara pasang elektrode dan disambung dengan monitor jantung dan EKG ya. Nah, untuk membersihkan jalan nafas ya, kita bisa lakukan suction ya pada rongga mulut ya, pada hidung maupun kalau pasiennya terpasang ETT atau endotracheal tube maka kita suction atau kita hisap ya. Kalau ada lendir darah ya pada selang ETT-nya. Kemudian kontrol perdarahan. Nah, ini pada pasien-pasien trauma ya. Misalnya, maka kita kontrol perdarahan dengan cara menekan langsung ya pada area perdarahan ya. Pada pasien dengan trauma multiple kita lakukan imobilisasi ya. Nah, sekarang konsep triase. Jadi pada setiap kondisi gawat darurat ya, pasien datang maka kita lakukan triase dulu untuk apa? Untuk identifikasi kondisi yang mengancam nyawa dan kita bisa mengklasifikasikan ya pasien berdasarkan kondisinya serta memprioritaskan pasien ya untuk ditata laksana sesuai keakutan dari kondisinya pada saat datang ya. Jadi kita triase pasien itu terbagi menjadi satu pasien dengan prioritas pertama ya atau emergensi, yaitu semua pasien dengan kondisi mengancam nyawa ya yang perlu untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi. Nah, kalau ada pasien yang masuk dalam prioritas satu, maka segera dibawa ke ruang resusitasi ya. Pasien apa aja yang termasuk pada prioritas satu atau kasus berat? Itu kalau ada perdarahan berat ya, kemudian kalau ada asfiksia, cedera pada servikal atau maksila, trauma kepala ya, trauma kepala berat ya dengan penurunan kesadaran, kemudian fraktur terbuka atau compound fraktur, lalu pasien dengan luka bakar ya, di mana luka bakarnya luas ya, lebih dari 30%, kemudian crash injury atau shock ya, shock tipe apapun ya, entah itu kardiogenik, entah itu shock septik ya, shock hipovolemik ya, pokoknya shock tipe apapun termasuk dalam kasus berat ya. Kemudian prioritas 2 atau urgent. Nah, kalau urgent ini pasien dengan penyakit akut ya, bisa jadi kondisi pasien membutuhkan troli atau kursi roda ya dengan waktu tunggu 30 menit dan pasien ditempatkan di critical care ya. Jadi dalam 30 menit pasien dilakukan intervensi, harus sudah dilakukan intervensi, ditempatkan di area critical care. Contohnya apa? Contohnya pasien dengan trauma toraks tapi yang tidak terjadi asfiksi ya. Kemudian fraktur tertutup pada tulang panjang, kemudian luka bakar tapi yang kurang dari 30%, atau cedera pada bagian atau jaringan lunak. Ya. Lalu prioritas 3 atau non-urgent ya, ini untuk kasus-kasus ringan, biasanya pasien masih mobile ya, bisa jalan ya, atau mungkin pasien dengan luka yang udah lama atau kondisinya memang sudah lama ya, itu ditempatkan di prioritas 3 atau P3 atau area ambulatori ya. Yang termasuk dalam kasus ringan, kalau ada injury yang minor atau kasus-kasus rawat jalan ya, itu termasuk dalam prioritas 3 atau non-urgent. Yang terakhir prioritas 4 itu untuk kasus kematian ya. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah ada tanda kematian maka dimasukkan dalam prioritas 4 ya. Karena kriterianya kalau sudah tidak ada respon terhadap rangsangan ya, tidak ada napas spontan, tidak ada denyut jantung ya, dan tidak ada respon pupil atau refleks pupilnya negatif ya. Oke, kemudian ada istilah EWS atau Early Warning Score System ya. Jadi EWS ini sistem penilaian yang bisa digunakan oleh tenaga medis ya untuk memantau pasien dan mendeteksi dini ketika ada penurunan kondisi pasien ya. Kita gunakan scoring ini di IGD maupun bisa juga di ruang perawatan ya. Nah, skornya ini berdasarkan beberapa parameter ya. Jadi EWS ini ada parameter pernafasan ya, kemudian saturasi oksigen, kemudian penggunaan alat bantu nafas ya, lalu suhu ya, tekanan darah terutama yang sistolik ya, lalu frekuensi nadi dan tingkat kesadaran. Jadi sebenarnya hampir sama seperti
tanda vital ya, tanda vital, tapi ada ini ya parameter alat bantu nafas juga. Ini untuk dewasa ya, jadi frekuensi nafasnya berapa ya, kemudian saturasi oksigennya berapa, menggunakan alat bantu nafas atau tidak, suhunya berapa, tekanan sistoliknya berapa, frekuensi nadi berapa, dan tingkat kesadarannya bagaimana, itu maka kita bisa kelompokkan ya, skornya berapa, lalu dijumlah ya. Kalau untuk yang tingkat kesadaran, ini alert ya, jadi pasiennya sadar penuh ya, maka skornya 0 ya. Kalau harus dengan rangsangan ya, rangsangan verbal misalnya ya, maka skornya 3 ya. Rangsangan verbal, rangsangan nyeri ya, maka skornya 3. Jadi ini nanti skornya dijumlah ya, jumlahnya berapa. Kalau antara 0 sampai 1 ya di area hijau ini ya. Kalau 2 sampai 3 itu area kuning, kalau 4 sampai 6 itu orange ya, itu sedang, dan lebih dari 7 itu termasuk tinggi skornya di area merah. Ya, ini adalah interpretasinya. Jadi kalau dari skor EWS-nya itu 0, maka kita nggak perlu monitor terlalu sering ya, per 12 jam aja cukup ya. Kemudian kalau EWS-nya antara 1 sampai 4 ya, kita perlu monitor tiap 4 sampai 6 jam ya. Jadi instruksikan kepada perawat ya untuk memonitor setiap 4 sampai 6 jam ya. Boleh dinaikkan atau diturunkan frekuensi monitornya tergantung kondisi pasien. Jadi ada evaluasi berkala untuk EWS-nya. Lalu kalau totalnya antara 3 sampai 5 ya, itu paling nggak 1 jam sekali ya monitoringnya. Dan kalau lebih dari 7 skor EWS-nya, maka monitornya continue ya, terus-menerus dengan tim yang terpadu untuk penanganan pasien. Dan yang jelas harus dirawat di ICU ya. Oke. Berikutnya mengenai pelayanan kesehatan rehabilitatif ya. Jadi ini lanjutan yang tadi ya. Kan tadi tingkatan dari pelayanan kesehatan itu mulai dari yang promotif, kemudian preventif, kuratif, dan yang terakhir ini adalah rehabilitatif. Nah, kalau rehabilitatif ini targetnya atau sasarannya adalah kelompok masyarakat atau orang-orang yang sembuh dari penyakit. Jadi sudah melewati fase sakitnya ya. Tujuannya apa? Pelayanan kesehatan rehabilitatif untuk mengembalikan orang-orang yang pernah mengalami sakit ini ke dalam masyarakat ya, sehingga dia bisa menjalankan peran sebagai anggota masyarakat ya, baik untuk dirinya sendiri ataupun berperan di dalam lingkungan masyarakat ya. Kita sebut rehabilitatif ini sebagai pemulihan ya. Jadi diharapkan nanti orang yang sudah melewati fase sakit ini bisa pulih ya, tidak sampai terjadi kecacatan dan juga bisa berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Nah, ini adalah bentuk upaya kesehatan rehabilitatif. Jadi, rehabilitatif itu dilaksanakan melalui rehabilitasi, meliputi rehabilitasi fisik, mental, ya, kemudian sosial, vokasional maupun estetik, ya. Tergantung dari penyakit yang pernah diderita pasien tersebut ya. Kalau dibutuhkan rehabilitasi fisik ya, ditujukan untuk memperbaiki kondisi fisik semaksimal mungkin ya, sehingga pasien ini bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik ya. Lalu ada rehabilitasi mental ya. Jadi mental ini fokusnya lebih untuk supaya penderita ini bisa menyesuaikan diri dalam hubungan baik itu personal maupun sosial ya dengan baik. Lalu ada rehabilitasi sosial vokasional. Jadi ini supaya orang yang sudah sembuh dari sakit ini bisa tetap bekerja ya dengan kemampuan yang optimal sesuai dengan kemampuannya ya. Dengan kapasitas yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada rehabilitasi estetik. Jadi usaha untuk mengembalikan kembali bentuk anggota tubuh dari orang yang pasca sakit ini, meskipun mungkin fungsinya tidak bisa kembali seperti yang seharusnya ya pada kondisi-kondisi tertentu ya. Oke. Ini kalau pada layanan kesehatan ibu dan anak, misalkan pemulihan kondisi anak pasca sakit ya, latihan fisik ya pada remaja yang habis sakit ya, kemudian kita lakukan latihan fisik
secara rutin ya, kemudian istirahat yang cukup, diet yang tepat untuk ibu hamil pasca sakit ya, atau ibu-ibu yang pasca bersalin ya, kita lakukan, mobilisasi dini ya. Kemudian ibu nifas kita berikan, kita usahakan pemenuhan gizi ya, dan, pasien-pasien misalkan pasca serangan stroke ya, kita lakukan fisioterapi. Oke ya. Nah ini jadi, tingkatan upaya kesehatan itu bisa diklasifikasikan yang dilakukan sebelum masa sakit dan pada masa sakit ya. Kalau sebelum sakit kita bisa lakukan promosi kesehatan ya, kemudian specific protection, jadi perlindungan spesifik untuk mencegah terhadap terjadinya sakit ya. Tapi kalau sudah terjadi sakit, maka upaya kesehatannya adalah dengan diagnosis sejak awal dan segera dilakukan, terapi yang tepat ya, kemudian mencegah terjadinya kecacatan serta pemulihan atau rehabilitasi ya. Terus, nah sekarang tindakan pencegahan. Nah ini, hampir sama sebenarnya tapi istilahnya adalah pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Apa itu pencegahan primer? Pencegahan primer itu untuk mencegah terjadinya penyakit ya hampir sama seperti, promotif dan preventif tadi ya. Jadi ada pendidikan atau, informasi kesehatan ya, kemudian kalau di lingkup rumah sakit kita melakukan sterilisasi ya alat-alat medis ya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial ya. Lalu pemberantasan, faktor-faktor yang bisa menjadi perantara, transmisi penyakit ya, misalkan, kita lakukan 3M misalnya ya untuk, supaya sarang-sarang nyamuk itu bisa kita kontrol sehingga mengurangi risiko infeksi DB misalnya ya. Kemudian imunisasi ya, lalu sanitasi serta pembuatan undang-undang atau peraturan ya, supaya, upaya-upaya pencegahan primer ini bisa dilakukan ya. Lalu pencegahan sekunder ini untuk menghentikan penyakit atau memperlambat proses terjadinya penyakit. Dengan cara apa? Melakukan deteksi awal ya. Jadi supaya penyakit-penyakit itu bisa dideteksi sejak dini atau pada stadium dini ya. Sehingga kita juga bisa segera melakukan pengobatan sebelum terjadinya komplikasi. Ini contoh pencegahan sekunder, misalkan hipertensi ya. Hipertensi kita deteksi melalui pemeriksaan rutin ya, terutama pada pasien-pasien yang berisiko ya. Lalu segera kita berikan terapi ya, ketika hipertensi ini terdeteksi. Lalu screening misalkan untuk CA serviks ya atau kanker leher rahim, CA kanker serviks ya, sehingga bisa segera dilakukan pengobatan sebelum terjadinya transformasi yang berat ya. Lalu mamografi ini untuk, screening kanker payudara ya, dan endoskopi untuk mendeteksi adanya polip ya, ataupun kanker pada usus ya. Yang terakhir adalah pencegahan tersier. Ya, ini meliputi, upaya untuk memanajemen penyakit yang sudah terjadi, sehingga dapat ditekan terjadinya kecacatan ya. Dengan cara apa? Dengan rehabilitasi ya, sehingga kondisi pasien ini bisa diperbaiki ke tingkat yang paling optimal dan kerusakannya bisa diminimalisir ya. Contohnya pasien yang mengalami stroke karena darah tinggi misalnya. Maka pada pencegahan tersiernya selain kita, tadi ya sekundernya kita mengobati atau tata laksana untuk stroke-nya, kita juga rehabilitasi, misalkan dengan fisioterapi ya, sehingga bisa, pasien tersebut, eee, meminimalisir ya terjadinya kecacatan atau keterbatasan fisik akibat stroke yang dialami. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.